Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sabriansyah 82 dari SMP Plus Erlangga Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedatangan bangsa Barat. Masa kolonial Portugis. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada awal abad ke-16 dan usaha penyebaran Katolik Roma mereka yang berbarengan menyaksikan pendirian pos dan benteng perdagangan, serta unsur budaya Portugis yang kuat yang masih tetap penting di Indonesia. Secara geografis, seluruh wilayah Eropa mengalami musim dingin yang akan membuat cara mengelola makanan mereka berbeda. Hampir semua persediaan daging yang mereka miliki didapat dari hewan ternak yang tidak mungkin dipelihara pada musim dingin dan disembelih untuk kemudian disimpan menjadi daging beku. Agar daging tersebut dapat bertahan lama, mereka menggunakan garam dan rempah-rempah selama masa penyimpanan. Indonesia merupakan wilayah yang menghasilkan lada, pala, dan cengkeh, yang menjadi komoditas utama dalam perdagangan rempah-rempah dan beberapa tanaman yang hanya tumbuh di hutan Maluku. Pala memiliki khasiat tidak hanya sebagai penyedap rasa, tetapi juga sebagai afrodisiak dan bahan pengawet. Cengkeh dan lada juga merupakan komoditas langka dan berharga. Bangsa Portugis selama ini membeli rempah-rempah dari pedagang Arab dengan harga yang sangat tinggi. Oleh karena itulah, tujuan bangsa Portugis ke Indonesia selain untuk memanfaatkan sumber dari semua rempah-rempah tersebut, juga untuk menguasai perdagangannya meskipun pada awalnya mereka tidak terlalu banyak mengetahui secara rinci letak wilayah Indonesia dan cara menuju ke sana. Masa kolonial Spanyol. Selama di Indonesia, Spanyol hanya berhasil memengaruhi kerajaan Tidore. Itu pun berlangsung lama, karena setelah masyarakat Ternate dan Tidore bersatu, Spanyol diusir dari Maluku. Perkembangan masyarakat, kebudayaan maupun pemerintah sangat kecil pengaruhnya, karena masing-masing kerajaan yang ada tetap berjalan sebagaimana biasanya, tanpa terpengaruh kedatangan Spanyol ke Indonesia. Terlebihnya karena adanya perbedaan agama, semakin membuat jarak di antara bangsa Indonesia dan Spanyol. Masa kolonial Belanda. Bangsa Belanda di Indonesia adalah salah satu peristiwa dalam topik mengenai periode peradaban bangsa Eropa di Indonesia. Periode ini merupakan bagian dari sejarah peradaban Indonesia modern. Bangsa Belanda menjadi sebuah bangsa Eropa yang paling banyak memiliki pengaruh dan perkembangan sejarah Indonesia modern secara garis besar. Kehidupan peradaban bangsa Belanda di Indonesia yang berlangsung selama kurang lebih 350 tahun dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu masa kolonial VOC. Kurun waktu periode VOC ini adalah 2 Juli 1619 sampai 31 Desember 1799. Masa kolonial Hindia sampai Belanda, Januari 1800 sampai 8 Maret 1942. Awal mula kedatangan bangsa Belanda di Indonesia adalah pengiriman misi dagang dari sebuah perusahaan dagang Belanda yaitu VOC ke Kepulauan Nusantara. Lama-kelamaan, terdapat kesempatan untuk meraih keuntungan berlebih dengan melaksanakan dan menguasai monopoli perdagangan komoditas yang berasal dari Nusantara. VOC pun mendirikan ragam infrastruktur penunjang kegiatan perdagangan perusahaannya di Nusantara yang semakin hari menyerupai layaknya sebuah negara sendiri. Setelah hampir 200 tahun berkuasa dan dikarenakan permasalahan baik internal, kerugian dan korupsi, serta eksternal, serangan perusahaan saingan dari negara lain, VOC harus dinasionalisasikan, diambil alih oleh negara, dan wilayah Nusantara langsung diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Untuk melanjutkan kegiatan kolonialisme, pemerintah kerajaan Belanda membentuk pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai sebuah pemerintahan negara koloni Belanda di Kepulauan Nusantara. Sepanjang kedua periode kehidupan bangsa Belanda di Indonesia tersebut telah banyak terjadi perjuangan dan pertentangan dari penguasa serta masyarakat setempat. Pertentangan itulah yang kita kenal sebagai perjuangan meraih kemerdekaan. Perjuangan ini nantinya akan dikenal sebagai dalam dua jenis, yaitu perjuangan kedaerahan dan perjuangan dan pergerakan nasional. Masa pemerintahan Inggris. Sejarah penjajahan Inggris di Indonesia. Seperti tercatat dalam sejarah, Indonesia pernah berada dalam jajahan Inggris. Inggris secara resmi menjajah Indonesia lewat Perjanjian Tuntang 1811, di mana Perjanjian Tuntang memuat tentang kekuasaan Belanda atas Indonesia diserahkan oleh Janses, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kepada Inggris. Pada tahun 1602, armada Inggris sampai di Banten dan berhasil mendirikan loji di sana. Pada tahun 1904, Inggris mengadakan perdagangan dengan Ambon dan Banda. Tahun 1909, mendirikan pos di Suandana, Kalimantan. Tahun 1613, berdagang dengan masyarakat Kerajaan Goa. Dan pada tahun 1614, mendirikan loji di Batavia, Jakarta. Dalam usaha perdagangan itu, Inggris mendapat perlawanan kuat dari Belanda. Belanda tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mengusir orang Inggris dari Indonesia. Setelah terjadi tragedi Ambon Masa Aceh,
Eits mengundurkan diri dari Indonesia dan mengarahkan perhatiannya ke daerah lainnya di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam sampai memperoleh kesuksesan. Inggris kembali memperoleh kesuksesan di Indonesia melalui keberhasilannya memenangkan perjanjian Tuntang pada tahun 1811. Selama 5 tahun 1811 sampai 1816, Inggris memegang kendali pemerintahan dan kekuasaannya di Indonesia. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.